Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Kalau kemarin kita membahas part 1, 2, 3, 4, 5 harga wajar dari saham-saham terbaik pilihan dari jual beli saham. Kali ini kita akan membahas cuman 5 saja terbaik dari yang terbaik. Maksudnya gimana? Kemarin kalau kita perhatikan dari saham-saham tersebut itu ada saham-saham yang justru harga harga wajarnya itu sekarang sudah di bawah harga sekarang. Artinya tidak punya margin of safety lagi. Ada beberapa saham, tetapi dari beberapa saham yang sudah tidak ada margin of safety-nya itu saya pilihkan lagi nih ada 5 yang kita juga lihat terakhir itu gimana chartnya, nanti kita lihat dan potensinya dia bakalan naik atau enggak. Nah, kita lihat saja langsung ada 5 saham. Yang pertama itu CPIN, EKAT, MTDL, MDKA dan ACES. Nah, gimana review dari kelima saham tersebut? Kita masuk yang pertama yaitu CPIN. Kalau kita lihat dari earning per share-nya kemarin CPIN di Q2 itu menunjukkan keuntungan yang positif ya. Di sini earning per share-nya 45. Memang sedikit turun dari EPS Q2 di tahun 2019, tetapi secara umum masih menunjukkan kinerja yang baik dan positif. Ini menunjukkan satu perusahaan yang bagus, terutama masih di saat krisis seperti ini, masih menghasilkan profit dan earning per share-nya yang masih positif ya. Kalau kita lihat dari profitability-nya secara overall juga cukup bagus ya, meskipun tidak bagus-bagus sekali, tetapi ini untuk di industrinya dia masih cukup bagus untuk profitability-nya. Dan ini memang juga menggambarkan profitability pada waktu itu saja ya. Ini tidak menggambarkan profitability dalam history ke belakang. Sementara kalau EPS ini 4 tahun terakhir ini menunjukkan konsistensi positif yang cukup bagus ya. Memang tidak selalu naik, tetapi menunjukkan positif dan ya hampir-hampir top nilai EPS-nya. Kalau kita lihat dari likuiditasnya juga cukup bagus karena DER-nya aja di bawah 100%, bahkan cuma 40% ya, dengan quick ratio dan current ratio-nya cukup bagus. Sementara untuk valuasinya, nah untuk valuasinya ini yang kenapa kemarin itu sudah tidak ada diskon lagi, karena harga wajar itu 5.900, sekarang harganya udah di 6.250, artinya harga sekarang sudah di atas harga wajar. Nah, harga wajar ini apa? Itu harga rata-rata PER atau PBV-nya ya. Ini harga rata-rata PER PBV, sehingga PER atau PBV yang sekarang ini sudah di atas rata-rata, karena ketika kita convert ya, PER rata-ratanya itu di harga segini, dan harga sekarang di sini berarti ini PER atau PBV-nya sudah di atas rata-rata ya. Nah, terus kalau kita lihat gimana grafiknya, kita lihat ini menarik karena sekarang ini sudah sideways, dan kita lihat ini ada menunjukkan satu pattern ya. Ini nanti biasanya kalau begini akan break. Nah, breaknya tinggal ke atas atau ke bawah ya, dan kalau perusahaan bagus tentunya kita berharap ini ke atas ya, karena ini perusahaannya juga kita lihat performanya bagus. Nah, ini yang kita lihat, dan harga-harga terakhir itu sudah di atas ini MA 200, artinya dia memasuki tren naik ya. Cuman beberapa hari terakhir ini masih sideways, dan ini cenderung menunjukkan satu pattern untuk ya ini, dan ini akan break nantinya. Nah, kita berharap nih breaknya naik ke atas, dan ini secara overall fundamentalnya bagus. Kita lihat dari patternnya ini menunjukkan satu pattern yang akan break. Nah, ini satu yaitu perusahaan CPIN. Yang kedua kita akan lihat perusahaan berikutnya yaitu EKAT. Nah, EKAT ini juga kemarin bahkan di Q2 2020 menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun lalu.
di situasi yang seperti ini kinerjanya lebih bagus. Makanya kemarin harganya sempat naiknya luar biasa dan sekarang terjadi koreksi dulu. Dan ini memang kalau kita lihat secara umum harganya dia sudah di atas harga MA 200, artinya ini masuk ke uptrend. Dan harga sekarang itu sepertinya ini sideways dan ini berada di level support ya, di grafik ini chart yang ungu ini level support, sehingga ini potensinya untuk naik kembali. Menurut saya ini untuk EKAT ditunjang dengan kinerja yang baik kemarin. Kita lihat profitability-nya cukup bagus ya, net profit margin 13,18%, ROI-nya 10,73%. Dan untuk likuiditasnya lebih bagus lagi karena debt to equity ratio-nya sangat kecil ya, bahkan di bawah 10%. Cash ratio-nya cukup besar ya, hampir 600%. Quick ratio dan current ratio-nya besar sekali. Jadi secara likuiditasnya bagus banget ini perusahaannya, dan sekarang harganya lagi koreksi dan konsolidasi dulu. Ini kemungkinan naik laginya itu besar. Tentu kalau dia break turun pun juga bisa menyentuh ke resisten ini ya, yang garis hijau coklat ini ya, tetapi ini kemungkinan juga kembali naik cukup bagus ya. Memang ini kita lihat kembali, ini saham-saham bagus malah justru harga diskonnya sudah 0 ya, kalau kita hitung harga rata-rata berdasarkan PER atau PBV nya ini sudah 0. Ini seperti Cepin tadi ya, memang kita sengaja pilihkan yang kita lihat aja dari kemarin, kita analisa segitu banyak saham pilihan bagus ya, kita pilihkan yang saham-saham yang diskonnya sudah 0, dan setelah kita lihat ternyata itu malah saham-saham yang bagus. Dan kita lihat satu-satu dan kita lihat grafiknya ya, saya pilihkan ada 5 ini yang punya potensi untuk naik kembali. Itu yang kedua, EKAT. Lalu yang ketiga ada MTDL, Metro Data. Nah, demikian juga di situasi seperti ini tidak banyak saham yang tetap menghasilkan positif ya, kinerja yang positif dan baik, dan bahkan ini kinerjanya hampir sama dengan Q2 tahun lalu di situasi seperti ini, sehingga secara umum kinerja masih bagus. Dan kita lihat profitabilitasnya memang tidak bagus banget, tetapi untuk industri dia masih cukup bagus ya, kinerjanya. Lalu kita lihat likuiditasnya juga tidak terlalu jelek banget, tapi juga ini lumayan ya untuk industri dia, dengan DER-nya ya sekitar 100% lebih, masih oke. Dan quick ratio, current ratio-nya masih cukup bagus. Ini kinerjanya cukup konsisten MTDL ini. Kalau kita lihat nih grafiknya, dia kemarin sudah tembus MA 200 tapi koreksi lagi nih, sekarang kembali masuk ke resisten di MA 200. Nah, menurut saya ini potensinya untuk rebound kembali ini lebih besar, ditunjang dengan kinerja secara umum emiten atau perusahaan MTDL ini. Nah, ini yang ketiga MTDL. Lalu lanjut kita yang keempat. Nah, MDKA. MDKA ini kemarin juga naiknya luar biasa ya. Ini ditunjang dengan sentimen kenaikan tambang ya, sentimen kenaikan tambang, sehingga MDKA ini dengan yang punya fundamental cukup kuat juga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Tetapi di dalam 1 minggu kemarin dia terjadi koreksi sehingga kembali menyentuh resisten di garis ungu ini. Nah, tapi dia sebenarnya sudah di harganya sudah jauh hari sudah di atas MA 200 yang biru ini, sehingga dia masih dalam fase uptrend ya. Ini MDKA memang belum muncul ini Q2 hasilnya, kita lihat, tetapi nanti kalau ini Q2-nya juga bagus, ini bisa mendorong lagi kenaikan dari harga. Dan kalau kita lihat sekarang harganya itu ada di resisten ya, resisten di chart yang warna ungu ini, dan sekarang di terakhir tuh candlenya menunjukkan dia seperti mau rebound ya, rebound balik. Nah, ini untuk MDKA. Untuk profitability-nya cukup bagus. Ini tentu yang terakhir ya, profitability-nya masih cukup bagus, likuiditasnya juga bagus ya. Valuasinya tentu ini kalau kita lihat berdasarkan harga rata-rata PER PBV, sekali lagi nih diskonnya 0 ya. Ini justru memang sengaja kita pilihkan perusahaan-perusahaan yang kalau kita hitung pakai rata-rata PER PBV itu udah diskonnya 0, artinya harga sekarang sudah di atas harga wajarnya dia gitu. Tetapi secara kinerja, secara grafik menunjukkan
potensinya untuk naik. Nah, itu yang keempat MDKA. Lalu lanjut yang kelima yaitu ACES atau Ace Hardware. Itu kinerja Q2 juga menunjukkan kinerja yang positif meskipun dia turun ya dari Q2 tahun lalu 14, tahun ini Q2 cuma 7, tapi kinerja masih menunjukkan yang positif di tengah situasi yang seperti ini. Kalau kita lihat profitabilitasnya juga masih cukup bagus, net profit marginnya 9,86. Jadi secara fundamental cukup, perusahaan ini memang bagus sekali. Kalau kita lihat likuiditasnya juga bagus sekali, bahkan DER-nya itu di bawah 50% ya, dengan cash, quick ratio dan current ratio-nya cukup bagus. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat di sini dia sempat naik bagus lalu koreksi lagi, sekarang masuk ke resisten di grafik yang warnanya hijau kuning ini ya. Nah, ini potensinya untuk rebound untuk perusahaan atau emiten ACES ini karena dengan ditunjang dengan fundamental dan kinerja yang bagus. Nah, itu saja 5 dari perusahaan ini. Silahkan teman-teman komen. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, hanya sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman yang mencari saham-saham yang terbagus ya, terbaik, dan mencari momentum di mana kita waktunya untuk mulai masuk mengkoleksi saham-saham tersebut. Nah, silahkan teman-teman juga berikan komen, apalagi kalau teman-teman juga punya informasi mengenai saham-saham ini, silahkan berikan komen di bawah, atau juga berikan mungkin kalau teman-teman punya saham yang lebih bagus lagi dari itu, silahkan juga boleh komen. Nah, sampai di sini saja videonya. Kalau ini bermanfaat, silahkan juga dukung dengan subscribe, like, dan share juga. Dan sampai bertemu kembali di video-video terbaik selanjutnya.